Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah berdoa yang dipimpin sesudah selesai sholat jamaah termasuk gulu dalam ibadah? Nah, termasuk gulu. Sebab Nabi SAW atau Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih ketika mengatakan boleh imam menjaharkan zikir selesai salat, maksud Imam Syafi'i bukan memimpin. Maksud Imam Asy-Syafi'i adalah untuk mengajar, bukan memimpin. Kita salah paham sebenarnya dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Bukan maksudnya zikir jama'i, tapi adalah menjaharkan zikrullah dan doa selesai salat supaya dipelajari oleh orang yang di belakang. Makanya tak ada sejarahnya Imam Syafi'i memimpin doa, kecuali doa-doa yang dipimpin dalam sunnah seperti doa istisqa atau doa khutbah Jumat atau istighatha atau al-istisha, minta antin hujan. Kalau hujan tawil tak tahu Allah kan? Minta antin hujan, istisha atau qunut dalam solat witir. Nah, ketika solatnya witirnya berjamaah seperti di bulan Ramadan, itu dipimpin. Tapi selesai solat berjamaah tidak. Beliau hanya mengatakan wa astahibbu ay yajhara al-imam bizikri ba'da aw dubur as-salat liyata'allama an-nas, supaya jemaah belajar. Wa iza ta'allamu, apabila mereka sudah belajar, waqaf atau dia hentikan. Berarti Imam Syafi'i tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang dilakukan secara berterusan, apalagi mewajibkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut adalah video dari salah satu Ustadz Wahabi, namanya Ustadz Dasman. Di dalam video tersebut ada beberapa yang akan saya tanggapi. Pertama, tentang ibarat yang beliau baca yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, yaitu astahibu an yajharul imamu bidzikri ba'da aw dubur as-salati liyata'allama an-nasu wa idza ta'allamu waqafa. Ibarat ini oleh Ustadz Dasman dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Setelah saya mencari dan meneliti di dalam kitab karangannya Imam Syafi'i, ternyata saya tidak menemukan ibarat yang sama seperti apa yang dibacakan oleh Ustadz Dasman. Berarti Ustadz Dasman ini telah berdusta ya, atau berbohong dengan namanya Imam Syafi'i. Sebab kalau kita teliti, ternyata Ustadz Dasman ini menggabungkan dua ibarat yang ada di dalam kitab digabungkan menjadi satu. Pertama, ibarat yang digabungkan adalah wa astahibu lil musalli munfaridan walil ma'mumi ayyutila dzikra ba'da sholati wa yuksira. Bisa dibaca wa yukassiru ad-du'a raja'al ijabati ba'da al-maktubati. Kemudian yang kedua, illa ayyakuna imaman yajibu an yata'allama minhu fayajharu hatta yara annahu qad ta'allama minhu summa yusirru. Dua ibarat ini digabungkan menjadi satu, kemudian disimpulkan dan dikatakan itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan gabungan ibarat yang dibaca oleh Ustadz Dasman tersebut, tapi Ustadz Dasman berani mengatakan itu adalah pendapat atau pemahaman dari Imam Syafi'i. Jadi Ustadz Dasman ini pada poin pertama ini telah berani berdusta dengan namanya Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, Ustadz Dasman ini mengatakan bahwasanya seseorang yang berzikir secara berjamaah setelah sholat yang menisbatkan dirinya kepada pengikut dari Imam Syafi'i itu karena kesalahpahamannya mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh atau mengatakan untuk zikir secara berjamaah dengan suara yang keras setelah sholat. Karena Imam Syafi'i mengatakan ayat ta'allama minhu, jadi ngajari bukan nyuruh untuk zikir bersama setelah sholat dengan suara yang keras. Setelah saya mengecek di dalam kitab karangannya Imam Syafi'i dan di kitab-kitab Ashabus Syafi'i, ternyata Ustadz Dasman ini telah keliru pemahamannya atau gagal paham, atau istilahnya itu memang memanipulasi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i terhadap jamaahnya. Karena di dalam kitab sendiri, Imam Syafi'i mengatakan qala wa ayu imamin dzakarallaha bima wasaftu jahran aw sirran aw bighairihi ay bighairi ma wasaftu fahasanun. Artinya adalah beliau mengatakan seseorang yang berzikir setelah sholat dengan zikir seperti yang saya sebutkan atau tidak, dengan suara yang keras atau tidak, maka itu adalah baik. Jadi beliau tidak memilah kalau yang keras itu jelek, kalau yang
dengan suara yang pelan itu baik, tidak milah seperti itu. Beliau mengatakan mau keras mau pelan di dalam zikir setelah sholat itu baik. Kemudian beliau memang mengatakan wa akhtarul lil imami wal ma'mumi ayadhkurallaha ba'dal insirafi minas sholati wa yukhfiyani adz-dzikra illa ayyakuna imaman yajibu an yata'allama minhu fayajharu hatta yara annahu qad ta'allama minhu summa yusirru. Beliau mengatakan yang saya pilih seorang imam dan makmum apabila ingin berzikir setelah sholat maka zikirnya itu dengan suara yang pelan, kecuali seorang imam yang wajib makmumnya belajar darinya, jadi imam tersebut mengeraskannya. Dari ibarat ini menunjukkan atau tidak menunjukkan bahwasanya seseorang yang berzikir dengan suara yang keras itu tidak baik. Cuman beliau mengatakan kalau imam itu nggak melankan suaranya, akan tapi dikeraskan agar makmumnya itu mengikuti imamnya tersebut. Itu ya di dalam ibarat al-um. Juga Imam Syafi'i mengatakan qala Syafi'i wa ahsabuhu innama jahra qalilan liyata'allama an-nasu minhu. Imam Syafi'i mengatakan kalau bahasa kita menurut saya itu dikeraskan dengan suara yang pelan. Jadi jangan terlalu keras agar makmum ini mengikuti. Jadi di dalam kitab Al-Um sendiri ini tidak menunjukkan atau tidak ada bahasa dari Imam Syafi'i kalau yang zikir dengan suara keras setelah sholat itu tidak baik. Beliau tetap mengatakan itu baik. Jadi dalam artian begini, seseorang yang zikir secara berjamaah setelah sholat, Imam Syafi'i mengatakan itu baik. Jadi begitu ya di dalam kitab Al-Um. Kalau kita lihat di dalam kitab Ashabus Syafi'i ternyata ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan zikir setelah sholat itu dipelankan bukan dikeraskan. Ada yang mengatakan itu dikeraskan seperti pendapat Imam Mutawalli yang dikutip oleh Imam Al-Azra'i di dalam kitab Asnanul Matalib. Beliau mengatakan qala wa fi kalamil Mutawalli wa ghairihi ma yaqtadi istihbab raf'il jama'ati as-sauta bi dzikri daiman wa huwa dhahirul ahadisi. Beliau mengatakan bahwasanya zikir secara berjamaah setelah sholat itu dengan suara yang keras selalu dikeraskan suaranya. Itu menurut dohir daripada hadis tersebut. Jadi menurut Imam Mutawalli ini zikir setelah sholat dengan berjamaah itu ia dikeraskan bukan dipelankan. Karena dohir daripada hadis tersebut ya seperti itu, dengan dikeraskan bukan dipelankan. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah di sini dijelaskan wa dhahaba ba'du salafi ila annahu yustahabbu raf'us sauti bi takbiri wa dzikri aqibal maktubati. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya zikir setelah sholat itu atau takbir setelah sholat itu dengan suara keras, bukan dengan suara yang pelan. Jadi sebagian ulama salaf itu mengatakan bahwasanya zikir setelah sholat itu dengan suara yang keras, bukan dengan suara yang pelan. Di sini juga ada ibarat wa aqwalul ulama'i alladzina ikhtalafu fil mufadhalati bainal israri bidzikri wad du'a'i wal jahri bihima. Adapun pendapat-pendapat ulama yang berbeda mengenai afdoliyahnya zikir setelah sholat dan doa setelah sholat, apakah doanya itu dan zikirnya itu dikeraskan atau dipelankan, anna dzalika yakhtalifu bihasabil ashkhasi wal ahwali wal awqati wal aghrad. Itu berdasarkan perbedaan siapa pelakunya, kemudian tempatnya, kemudian waktunya, kemudian tujuannya. Fama takhafar riya'a aw ta'azza bihi ahadun kanal israru afdalah. Apabila seseorang itu takut terhadap riya, istilahnya takut riya atau menyakiti kepada orang lain, maka israr atau memelankan zikir dan doanya itu lebih utama atau lebih afdol. Wa mata faqada ma dzukira kanal jahru afdalah. Adapun ketika tidak ada riya, tidak ada ta'adda terhadap orang lain, maka dikeraskan itu lebih utama. Jadi kesimpulannya adalah Ustadz Dasman ini telah berani berdusta dan berbohong atas nama Imam Syafi'i. Kemudian seseorang yang menisbatkan dirinya yang zikir setelah sholat secara berjamaah dengan suara yang keras kepada madhab atau kepada pengikut dari Imam Syafi'i itu benar, karena di dalam kitab Al-Um sendiri Imam Syafi'i mengatakan zikir secara keras, zikir secara pelan itu bagus. Kemudian di Ashabus Syafi'i itu ada perbedaan pendapat tentang afdoliyahnya.
apakah zikir setelah sholat dan doa setelah sholat itu dikeraskan atau dipelankan. Jadi perbedaannya itu bukan di dalam ini bid'ah dan ini sunnah, akan tapi perbedaan yang benar itu adalah dalam afdoliyahnya, apakah afdol itu dikeraskan, apa afdol itu dipelankan. Jadi lihat situasinya atau lihat kepada auratnya. Jadi kalau disimpulkan mau keras mau pelan itu sama-sama bagus, diperbolehkan. Tinggal nanti lihat taruh tubul asarnya seperti apa. Jadi Ustaz Dasman ini telah salah ketika menyalahkan seseorang yang berzikir secara berjamaah dengan suara keras setelah sholat kepada Imam Syafi'i. Karena yang benar itu Imam Syafi'i menganggap zikir itu mau keras mau pelan itu baik hukumnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga video ini bisa memberi pencerahan bagi teman-teman dan bisa menambah referensi teman-teman, khususnya bagi teman-teman Wahabi dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.